Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum pergi Jumatan, masih ada waktu. Dan sambil nunggu aku mau bikin podcast. Aku mau melanjutkan episode tentang broken home. Mungkin ini episode yang ketiga tentang broken home. Dipatah lalu tumbuh. Kemarin aku cerita tentang seorang perempuan yang memiliki latar belakang broken home, terus menikah dan terpaksa harus bercerai, dan dia merasa menjadi ibu yang broken home untuk anaknya. Itu aku udah ceritain, dan sekarang aku pengen bahas tentang anak broken home. Untuk kamu yang mengalami broken home, mungkin memiliki seperti tempat-tempat persembunyian di saat melihat orang tua sedang bertengkar, atau ketika rumah kamu gak baik-baik aja. Setiap anak yang broken home pasti memiliki tempat persembunyian. Dalam tanda petik, waktu kecil tempat persembunyian kita adalah kamar. Kita mengunci pintu dan kayak tiduran aja gitu. Ada yang nangis, ada yang mendengarkan percekcokan antara orang tuanya. Kayak dia mengawasi di dalam kamar. Dia ingin tahu informasi di dalam kamar. Dia dengarkan baik-baik apa yang sedang diributkan oleh orang tuanya. Dan itu membekas sekali. Aku beberapa orang sudah ketemu teman-teman yang mengalami hal yang sama. Jadi mereka bersembunyi di dalam kamar dengan perasaan yang sedih, dengan perasaan yang kesal. Dia tidak ingin menunjukkan kesedihannya karena melihat orang tuanya bertengkar atau segala macamnya. Lalu dia bersembunyi di dalam kamarnya. Mungkin waktu kecil dia nggak tahu harus bagaimana menghadapinya, dan kamar adalah satu-satunya tempat persembunyian, tempat untuk mengintip, mengetahui apa yang sedang diributkan oleh orang tuanya. Setelah bertambahnya usia, tempat persembunyian anak broken home itu menurutku berkembang juga. Yang kedua, mari kita step by step. Yang kedua adalah rumah nenek. Kalau rumah neneknya dekat, pasti main ke rumah neneknya, entah sekedar main, nginep, atau yang lain-lain. Kalau rumah neneknya jauh, mungkin aku nggak tahu cara mereka bersembunyi. Mungkin kamu boleh tulis di kolom komentar bila ada cerita kamu, kisah kamu, pengalaman kamu pribadi. Menurutku, usia anak-anak sulit kalau mau bersembunyi, harus main gitu ke tempat-tempat yang menyenangkan. Menurutku itu enggak. Yang aku alami sih di dalam kamar terus rumah nenek. Karena rumah nenek pun dekat jaraknya dengan rumahku. Jadi aku bersembunyi aja di sana, main atau nginep. Dan teman-teman juga yang rumah neneknya dekat pasti ke rumah neneknya. Karena rumah nenek itu kayak rumah kedua bagi seorang anak. Selanjutnya ketika kita masuk usia remaja, kayak udah sekolah SMA, mungkin tempat persembunyiannya udah banyak. Kita bisa mencari tempat persembunyian di luar, entah dengan main, tetapi lebih fokus ke rumah teman. Untuk kamu yang sedang mengalami broken home, mungkin sering banget nginep di rumah teman. Kalau di rumah kamu gak baik-baik aja, kamu langsung telepon teman, langsung minta jemput untuk nginep di rumahnya. Dan kita bisa bercerita
dengan teman kita apa yang terjadi. Dulu aku sering banget nginep di rumah teman, tapi bukan hanya karena di rumah gak baik-baik aja sih, karena emang aku suka juga nginep di rumah teman dekat, dan dia pun suka nginep di rumah aku, jadi saling nginep gitu. Dan ada teman sekolah yang dia juga anak broken home yang pernah cerita mau bunuh diri, dan aku sering nginep di rumahnya karena anak yang broken home itu, sesama anak broken home itu seperti memiliki ikatan. Ketika kita nginep ya udah, mereka ngerti apa yang terjadi dan apa yang harus mereka lakukan. Tetapi kayaknya untuk kamu yang memiliki tempat persembunyian di rumah teman, kayaknya kamu harus memilih teman juga. Jangan sampai sih kita nginap di rumah teman tapi teman kita akhirnya memberikan solusi yang kurang baik, misalnya mengajak kita minum minuman atau segala macamnya, sebuah pelampiasan ke hal-hal yang negatif. Mungkin gak sedikit yang mengalami hal yang seperti ini, dan biarin aja lah, itu sebuah adalah masa lalu, sebuah pengalaman. Mungkin yang sudah melewati fase itu akan dibuat sebuah pelajaran bagi kamu. Setelah sekolah, mungkin setiap orang akan memiliki kesibukannya masing-masing, entah kuliah atau kerja dan segala macamnya. Dan rumah teman bukan lagi tempat persembunyian untuk anak yang broken home. Dia mencari tempat-tempat persembunyiannya. Kalau sekarang disebut tempat yang healing lah, buat healing. Entah pergi ke tempat wisata alam, entah pergi nonton, ke taman, baca buku dan segala macamnya. Jadi setelah dewasa, anak broken home itu memiliki tempat persembunyiannya di luar. Dia cari sendiri tempat persembunyian yang nyaman. Jadi itu beberapa tempat persembunyian bagi anak broken home. Yang pertama adalah kamar, yang kedua rumah nenek, yang ketiga rumah teman, yang keempat tempat-tempat pribadi setelah menginjak kita dewasa. Mungkin untuk kamu yang memiliki tempat lain, boleh share cerita kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.